Teman-teman, terima kasih atas sambutan yang sangat hangat di Yerusalem. Kalian tahu, saya datang ke sini dari Dewan Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Saya datang ke sini dari Dewan Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Ketika saya masuk ke ruangan, saya mendapatkan sambutan yang sangat berbeda. Jadi saya senang bisa menyesuaikan diri. Teman-teman, seharusnya hari ini saya berada di atas panggung bersama Duta Besar Denny Denon, perwakilan tetap Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi beliau tidak bisa hadir karena harus mengikuti pertemuan penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anda mungkin sudah melihat video perdebatan itu. Itu adalah pertemuan tentang kekerasan seksual dalam konflik, dan Duta Besar Danon menyoroti laporan memalukan terbaru dari Sekretaris Jenderal PBB, di mana beliau menempatkan Israel dalam daftar hitam yang sama dengan organisasi teroris Hamas. Secara keliru, menuduh Israel melakukan kekerasan seksual secara sistematis melalui IDF. Dan ketika beliau mulai berbicara, beliau tiba-tiba disela oleh salah satu perwakilan Sekretaris Jenderal PBB, seorang wanita bernama Vanessa Fraser, yang dulunya adalah Duta Besar Malta, dan sekarang menjadi perwakilan khusus untuk anak-anak dalam konflik bersenjata. Dan dia menyela beliau, lalu mereka terlibat adu argumen. Dan kejadian ini menjadi viral di internet. Dan salah satu perdebatan yang muncul adalah siapa yang benar ketika beliau disela. Dan ada sebuah situs web bernama Prosedur Dewan Keamanan. Dan mereka mengatakan bahwa wanita ini memiliki hak untuk menyela duta besar tersebut. Dan tentu saja, itu tidak benar. Seorang staf PBB tidak memiliki hak untuk menyela negara anggota. Dan saya menanggapi di Twitter ke akun ini, prosedur Dewan Keamanan yang seharusnya adalah para ahli. Dan saya berkata, saya bisa memberitahu Anda dari pengalaman pribadi. Saya telah dikutuk secara pribadi, Anda tahu, berkali-kali, ratusan kali. Dan saya tidak punya hak untuk melakukan intervensi. Hanya negara anggota yang bisa menyela dengan point of order. Dan kemudian akun ini tiba-tiba menghapus semua tweet mereka tentang masalah ini. Kenapa saya menyebutkan ini? Karena ini menunjukkan bahwa perwakilan Sekretaris Jenderal Guterres melanggar prosedur yang jelas untuk menyela negara Israel, sesuatu yang tidak akan pernah mereka lakukan terhadap negara lain manapun. Mereka tidak akan pernah menyela Tiongkok, Qatar, Rusia, Pakistan, atau Venezuela. Mereka tidak melakukannya. Namun, ketika menyangkut Israel, mereka menyela. Dan Anda tahu, Guterres adalah orang yang terkenal 2 minggu setelah 7 Oktober datang ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dia berkata, ya, saya mengutuk serangan 7 Oktober. Tapi dia berkata, penting juga untuk dicatat bahwa serangan Hamas tidak terjadi begitu saja. Itu tidak terjadi begitu saja. Dan dengan mengatakan itu, dia kemudian merinci berbagai keluhan yang diduga dimiliki Palestina terhadap Israel. Secara efektif, Antonio Guterres seolah-olah membenarkan serangan pada 7 Oktober. Dan kau tahu, tidak semua yang dikatakan Guterres itu salah. Ketika dia mengatakan serangan itu tidak terjadi begitu saja, hadirin sekalian, tidak ada satupun dari apa yang kita lakukan hari ini yang terjadi begitu saja. Segala sesuatu dipengaruhi oleh lingkungan kita, oleh budaya kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi jika Tuan Guterres memiliki sedikit saja refleksi diri, dia mungkin akan bertanya, siapa yang menjadi pendidik para teroris Hamas yang menyerbu Israel pada 7 Oktober dan melakukan kekejaman? Siapa yang mengajari mereka? Nah, menurut mantan penasihat hukum UNRWA, Johan Sufi, 90% dari mereka di Gaza bersekolah di sekolah-sekolah UNRWA. Sekolah-sekolah UNRWA. Itu tidak terjadi begitu saja. Anda benar, Tuan Guterres. Tentu saja, serangan itu tidak terjadi begitu saja. Para pelaku kekejaman itu adalah lulusan dari sistem pendidikan Anda, Tuan Guterres. Lulusan dari sekolah-sekolah Anda. Dan izinkan saya berbagi beberapa kata tentang perjuangan kami melawan terorisme dan antisemitisme di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan saya sudah menyebutkan UNRWA. Anda tahu, baru-baru ini diberitakan bahwa UNRWA akhirnya memecat 70 staf karena terkait terorisme. Dan mereka berkata, ya kami tidak mengakui apapun. Tapi izinkan saya mengatakan sedikit tentang UNRWA dan apa yang telah kami ungkapkan selama 1 dekade terakhir, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Anda tahu, UNRWA telah didanai oleh semua negara barat, semua negara Uni Eropa, Kanada, Australia, mereka mendanai UNRWA dengan miliaran dan miliaran dolar. Dan setelah 7 dekade, mereka belum memukimkan kembali satu pun warga Palestina.
Sebaliknya, seperti yang dikutip dari kata-kata Menteri Luar Negeri Swiss, Ignazio Cassis, ini adalah logika yang menyimpang. Kita justru memperpanjang konflik. UNRWA memiliki tujuan patologis untuk mempertahankan warga Palestina dalam keadaan ketergantungan, dalam keadaan penuh keluhan, dan dalam keadaan perang melawan Israel, mengajarkan kepada mereka bahwa misi mereka adalah membubarkan Israel melalui apa yang disebut hak untuk kembali. Mereka yang menyerbu Israel pada 7 Oktober percaya, seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah UNRWA, bahwa mereka sedang menjalankan hak untuk kembali. Dan UNRWA berkata, tapi kami mengajarkan, mereka memberitahu para pembayar pajak Eropa, kami mengajarkan nilai-nilai PBB. Kami mengajarkan hak asasi manusia dan nilai-nilai PBB. Siapa para guru UNRWA? Kami ungkapkan tahun lalu dalam laporan kami, Teachers of Terror, yang bisa Anda temukan di situs web kami, fakta bahwa di Gaza, Kepala Serikat Guru, Tuan Suel Al-Hindi, yang telah menjadi guru selama 30 tahun kepala sekolah, dan pemimpin 8.000 guru UNRWA yang didanai oleh pembayar pajak barat. Suel Al-Hindi adalah anggota Biro Politik Hamas. Dia masih menjadi anggota Biro Politik Hamas. Anda bisa melihat foto-fotonya bersama Yahya Sinwar. Jadi, Kepala Serikat Guru, Guru, dan Kepala Sekolah tersebut adalah anggota Biro Politik Hamas yang merencanakan serangan 7 Oktober. Sekarang ke Lebanon. 1,5 tahun yang lalu, Fatih Al-Sharif, Kepala Serikat Guru UNRWA, sama saja, 30 tahun guru, kepala sekolah di sekolah UNRWA di Lebanon, mengajar warga Palestina. Didanai oleh donor barat, dia tewas 1,5 tahun yang lalu ketika sebuah rudal IDF menghantam rumahnya di Lebanon. Keadilan telah ditegakkan terhadap Fatih Sharif. Dan pada hari yang sama, Hamas menjawab, Hamas mengumumkan, Israel membunuh pemimpin kami. Saya tidak mengatakan bahwa dia adalah pemimpin Hamas. Hamas mengatakan Fatih Al-Sharif, Kepala Serikat Guru UNRWA di Gaza, adalah kepala Hamas di Lebanon. Dan mereka memperlihatkan sebuah video dirinya bersama Ismail Haniyeh dan menunjukkan dia berjalan-jalan dengan pengawal Hamas. Dia adalah kepala Hamas. Dan ketika mereka bertanya kepada juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, bagaimana bisa Kepala Serikat Guru sekolah-sekolah Anda adalah kepala Hamas? Dia berkata, Anda tahu, ketika ada kelompok militan bawah tanah yang melakukan sesuatu, itu memang bawah tanah. Jadi bagaimana kami bisa tahu? Bagaimana kami bisa tahu? Tapi dalam laporan yang kami rilis, kami punya 100 halaman. Bagaimana kami bisa tahu? Anda bisa tahu karena dia mengumumkannya setiap hari. Dia mengumumkannya setiap hari di halaman Facebooknya, terbuka untuk dunia. Fatih Al-Sharif akan mengumumkan dukungannya untuk Hamas, foto dirinya bersama para teroris, foto dirinya di pemakaman Hamas, merayakan serangan teroris. Semua orang tahu. Dan kau tahu, Lazarini akan segera pensiun sebagai kepala Hamas dalam 1 minggu. Dan kami akan menuntut agar dia didakwa atas keterlibatan dalam kejahatan perang, terorisme, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dia tidak bisa bilang dia tidak tahu. Dia tahu, dan kami punya buktinya. Dan saya senang mengatakan bahwa akhirnya pemerintah Amerika Serikat telah menghentikan pendanaan untuk UNRWA. Mereka dulu memberikan 400 juta dolar per tahun, sekarang menjadi nol. UNRWA tidak mendapatkan apapun dari AS Serikat. Swedia telah menghentikan puluhan juta dolar, tidak lagi memberikan dana kepada UNRWA. Tapi perjuangan kita masih di depan. Prancis, Inggris, negara-negara Eropa lainnya, Kanada, dan Australia masih mendanai sebuah lembaga yang, menurut kata-kata Sekretaris Rubio, adalah bagian dari Hamas. Itu adalah UNRWA. Dan jika kita ingin perdamaian di wilayah ini, deradikalisasi dimulai dan berakhir dengan UNRWA. Sekarang saya ingin berbicara tentang Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang sedang bersidang saat ini. Dan hari ini saat kita berbicara, seorang wanita dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Rim Al-Salem dari Yordania, yang merupakan pelapor khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan, juga ternyata adalah penyangkal kekerasan terhadap perempuan Israel di tingkat global. Dan dia akan berbicara sore ini di Jenewa, dan dia akan mempresentasikan laporan terbarunya, yang antara lain menuduh Israel melakukan genosida. Dan saya berharap seseorang akan menantangnya hari ini. Saya berharap, dan kita akan lihat apa yang terjadi. Tetap ikuti terus. Tapi izinkan saya mengatakan sedikit tentang pelapor lainnya, dan dengan ini saya akan mengakhiri. Pelapor PBB seharusnya menjadi permata mahkota PBB, para ahli hak asasi manusia yang independen. Dan kami baru saja merilis sebuah laporan 1 atau 2 minggu yang lalu berjudul From Watchdogs to Ideologues. Bagaimana pelapor PBB yang terpolitisasi sedang menyelewengkan hak asasi manusia. Dan kami mendokumentasikan bagaimana mereka yang dipercayakan untuk melindungi hak asasi manusia yang seharusnya independen. Orang-orang seperti George Katsugalos yang merupakan ahli PBB tentang tatanan internasional yang demokratis dan adil, tahun lalu menerima 100.000 dolar dari Partai Komunis Tiongkok.
Ini tercantum dalam dokumen PBB yang kami ungkap. $100.000 dari Partai Komunis Tiongkok ke kantornya. Pada tahun yang sama, ketika dia menghadiri sebuah acara propaganda di Yunani, mempromosikan buku Xi Jinping. Dan dia memuji visi Xi Jinping saat dia menerima $100.000 dari Partai Komunis Tiongkok. Dia tidak pernah mengkritik Tiongkok. Dia menyerang Israel setiap hari, menuduh Israel melakukan genosida. Pelapor PBB lainnya adalah Ben Saul, seorang profesor hukum di Universitas Sydney yang cukup terkenal. Dia adalah pakar PBB untuk kontraterorisme dan hak asasi manusia. Tebak apa? Dia menerima $150.000. $150.000 dari rezim komunis Tiongkok, sementara dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang Tiongkok yang menempatkan 1 juta Uighur di kem-kem dengan dalih kontraterorisme. Dan dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang hal ini saat dia menerima $150.000 dari Tiongkok. Dia justru mengecam Israel setiap 2 hari sekali. Dia menuduh Amerika, Presiden Amerika dan Menteri Pertahanan melakukan pembunuhan, menyerukan penangkapan mereka, dan dia didanai oleh Tiongkok. Akhirnya, Alina Duane, pakar PBB yang menentang sanksi, menerima $1,3 juta dari Tiongkok, Rusia, dan Qatar saat dia membuat laporan yang memuji Tiongkok, Rusia, dan Qatar. Dan Venezuela, dan Zimbabwe, dan Suriah, dan Iran, negara-negara, rezim yang dia kunjungi untuk menggambarkan mereka sebagai korban sanksi. Akhirnya, saya akan menyebutkan satu pelapor khusus lainnya yang sudah Anda dengar, Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk Palestina. Seperti yang Anda tahu, saya tidak perlu memberitahu audiens ini, dia pernah mengatakan bahwa Amerika dikendalikan oleh lobi Yahudi. Pada 7 Oktober dia membela Hamas, mengatakan ada konteksnya, dan setiap 5 menit di Twitter. Dia menggemakan fitnah darah terburuk terhadap Israel. Dia adalah penyebar utama fitnah genosida. Kami melawan, kami telah membongkarnya. Kami telah membongkar pernyataan kebenciannya. Dia adalah yang pertama. Dia sekarang adalah pelapor khusus PBB pertama dalam sejarah yang telah dikecam oleh Prancis, Jerman, Kanada, Belanda, Inggris, Argentina, Hungaria, Amerika Serikat, dan banyak negara lain, Latvia, Estonia, dan banyak negara lainnya. Dan setiap kecaman itu penting. Dan kami memimpin sebuah kampanye. Kami mendapatkan 120.000 orang, termasuk banyak di sini, yang menandatangani petisi kami meminta Sekretaris Rubio untuk mengambil tindakan ketika PBB gagal bertindak. Sekretaris Rubio mengumumkan untuk pertama kalinya dalam sejarah bahwa Amerika Serikat akan memberikan sanksi kepada seorang pejabat PBB pada tanggal 9 Juli untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pelapor khusus PBB, Francesca Albanese, dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Tidak ada lagi kuliah yang biasa dia berikan di Harvard, Princeton, Georgetown, dan Columbia. Dia dilarang masuk ke Amerika Serikat. Dia tidak bisa menggunakan kartu bank. Dia tidak bisa menggunakan kartu debit. Dia tidak bisa menerima pembayaran. Dan menurut kata-katanya, sanksi tersebut sangat menghancurkan. Dan seperti yang dia katakan, oribile, sangat bagus. Sangat bagus. Ini menyampaikan pesan pesak jerah. Dan setelah dia dikenai sanksi, kami menindak suaminya yang bekerja untuk Bank Dunia yang juga terlibat dalam hasutannya. Dia diturunkan jabatannya dari posisinya di Bank Dunia karena penghasutan kebencian. Dan setelah dia dikenai sanksi, Kepala Komisi Penyelidikan terhadap Israel, Navi Pillay, mengundurkan diri. Kami sudah dengar. Kami dengar dia punya keluarga di Amerika Serikat. Dia takut kalau dia dikenai sanksi, dia tidak bisa masuk ke Amerika Serikat. Dia mengundurkan diri. Teman-teman, kita benar-benar menghadapi perjuangan yang berat, baik itu UNRWA maupun pelapor khusus PBB. Kita tidak akan menyerah. Kita akan terus melawan para pembenci. PBB didirikan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sejati. Kita akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sejati itu. Dan saya ingin menutup dengan mengingatkan apa yang dikatakan Lubavitcher Rebbe kepada Perdana Menteri Israel ketika beliau menjadi duta besar di PBB pada tahun 1980-an. Beliau berkata, Anda akan masuk. Anda akan masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anda akan masuk ke rumah kegelapan. Misi Anda adalah menyalakan lilin kebenaran. Itulah yang akan kita lakukan. Dan kita tidak akan menyerah. Terima kasih banyak.